Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Maya dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengendalian hayati. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lilin Stevianingrum dengan NIM 154, Muhammad Diva dengan NIM 157, Nanda Agustian dengan NIM 165, Konita Rohadatul dengan NIM 168, Pramono Dwi dengan NIM 170, Yunita Dwi dengan NIM 173, dan Sabita Syakira dengan NIM 178. Adapun untuk topiknya yang pertama yaitu virus patogen serangga atau VPS, yang kedua pengelolaan dalam pengendalian hayati, yang ketiga peranan pengendalian hayati dalam PHT. Yang pertama yaitu virus patogen serangga atau VPS. Virus patogen serangga. Virus patogen serangga atau VPS merupakan musuh alami yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen hayati karena memiliki tingkat persistensi di alam dalam waktu yang cukup lama dan dapat berkembang secara alamiah melalui proses penularan baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan tipe morfologi luar, Baculoviridae terdiri dari 3 subgrup yaitu yang pertama nuklear polyhedrosis virus atau nukleopolyhedrovirus atau NPV. Yang kedua granulosis virus atau granulovirus atau GV. Yang ketiga non-occlude baculovirus atau NOB. Selanjutnya yaitu nukleopolyhedrovirus atau NPV. NPV merupakan VPS yang paling penting di antara famili Baculoviridae, sebab sebagian besar diketahui sebagai patogen dari berbagai hama tanaman, khususnya pada stadia larva Lepidoptera. Ciri khas NPV adalah adanya nukleokapsid berbentuk batang yang mengandung untaian ganda asam DNA dengan panjang 250 sampai 400 nm dan lebar dengan 40 sampai 70 nm. Ciri khas lain dari MPV adalah partikel virus atau virionnya terbungkus oleh selubung protein yang disebut dengan polyhedra. Berdasarkan jumlah nukleokapsid, MPV dibedakan menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu single nucleocapsid atau SNPV, yang kedua multi nucleocapsid atau MNPV. Next. Berikutnya yaitu mengenai siklus hidup MPV. Untuk dapat menginfeksi sel serangga inang, polyhedra MPV harus tertelan bersama dengan pakan yang dikonsumsinya melalui alat mulut. Kemudian pada saluran pencernaan akan menginfeksi inti sel inang. Proses infeksi MPV pada sel inang melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap primer. Tahap primer MPV menyerang usus tengah atau midgut. Infeksi primer ini terjadi karena pada kondisi alkalis pada usus tengah badan inklusi akan melepas virion dari selubung proteinnya. Yang kedua yaitu tahap sekunder. Tahap kedua akan menyerang sel-sel dari organ tubuh yang lain seperti sel darah, trakea, hipodermis, dan sel lemak. Kemudian virion-virion yang baru terbentuk akan menginfeksi seluruh sel jaringan serangga. Siklus yang terakhir yaitu pada tahap infeksi tubuh larva menjadi rapuh dan hancur dengan mengeluarkan cairan yang berisi partikel virus. Pupa yang berasal dari larva yang terinfeksi MPV menunjukkan adanya perubahan warna tubuh menjadi kehitaman dengan tekstur rapuh dan mengeluarkan cairan gold.
Yang kemudian yaitu gejala di alam. Kematian larva akibat HPV sering ditemukan dengan tanda tubuh larva menggantung dengan kedua tungkai semu bagian abdomen menempel pada daun atau ranting tanaman membentuk huruf V terbalik. Oleh karena itu, bahwa penyakit yang diakibatkan oleh infeksi HPV sering disebut dengan penyakit layu ulat atau caterpillar wilt atau penyakit ulat ujung pohon atau tree top. Waktu yang dibutuhkan HPV untuk mematikan inangnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu umur inang, kedua suhu, dan yang ketiga jumlah polihidra tertelan. Kemudian isolat-isolat virus yang memiliki virulensi tinggi mampu mematikan larva inangnya dalam waktu 2-5 hari. Tetapi isolat yang kurang virulen membutuhkan 2-3 minggu. Kemudian granulosis virus atau granulovirus atau GV. Granulosis virus atau GV merupakan salah satu jenis virus yang bersifat patogen dan spesifik pada ulat penggerek umbi kentang. Granulosis virus diketahui hanya menyerang larva dari golongan Lepidoptera pada lapisan epidermis dan saluran nafas. Penularan melalui alat pencernaan dan melalui telur. Gejala serangan GV kurang spesifik dan dapat beragam dari satu inang ke inang lainnya. Biasanya yang tampak pertama adalah warna kepecatan yang diiringi dengan warna kuning keputihan. Kemudian pada pertengahan tahun 1960 ditemukan nonoclode bacularivirus yang merupakan virus tersebut digunakan kelapa di Kepulauan Fiji. Baculovirus oryctes telah lama digunakan sebagai agen hayati Orinoco dibanding larva. Larva yang terserang rapuh dan mudah pecah, sehingga jaringan tubuh menjadi mudah hancur. Aplikasi virus telah dilakukan dengan meneteskan cairan virus ke mulut kumbang dewasa, kemudian dilepas di lapangan sehingga menularkan virus ke kumbang lainnya. Pengelolaan dalam pengendalian hayati. Next. Konservasi dan peningkatan musuh alami. Pendekatan ini bertujuan untuk konservasi dan meningkatkan dampak dari musuh alami yang telah ada pada areal pertanaman. Salah satu caranya adalah dengan memperkecil dampak negatif penggunaan pestisida. Efek langsung pestisida dapat mempengaruhi kematian musuh alami dalam waktu jangka pendek atau kurang dari 24 jam. Short-term mortality, dan jangka panjang long-term sublethality. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah lingkungan pertanaman dan cara bercocok tanam, yaitu dengan cara meningkatkan peran lingkungan untuk meningkatkan jumlah musuh alami. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama mengubah lingkungan pertanaman dan yang kedua mengubah tata cara praktik budidaya. Next. Augmentasi populasi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah. Karena secara alami populasi predator atau parasitoid gagal berkolonisasi untuk menekan populasi hama. Jika musuh alami yang ada di areal pertanaman tidak mampu menekan populasi hama, maka dilakukan pembiakan massal musuh alami tersebut di laboratorium dan kemudian melepaskannya ke lapangan dengan tujuan untuk mengakselerasi populasinya sendiri dan menjaga populasi serangga hama. Dalam pendekatan ini ada dua metode yang dikenal, yakni inokulasi dan inundasi.
Next. Ya, inokulasi. Inokulasi dilakukan apabila musuh alami di areal pertanian tidak bertahan lama dari satu waktu ke waktu musim tanaman berikutnya karena faktor klimat atau cuaca yang tidak menguntungkan. Pelepasan musuh alami dilakukan cukup sekali dalam satu musim. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah progeni dari musuh alami yang dilepas diharapkan survive dan multiply. Populasi hama target ialah generasi hama yang akan datang musim selanjutnya, dan strategi dari metode ini bersifat preventif. Yang lain ada inundasi. Inundasi ialah pelepasan musuh alami dalam jumlah sangat banyak atau secara sekaligus sehingga dapat menurunkan populasi hama dengan cepat. Metode ini dilakukan ketika musuh alami tidak berhasil mencegah peningkatan hama menuju level yang merusak. Metode ini diharapkan dapat secara cepat menurunkan populasi hama. Tujuan dari metode ini ialah musuh alami dilepas tanpa ada ekspektasi progeni untuk survive. Populasi hama target adalah generasi hama saat dilepas. Strategi dari metode ini bersifat kuratif. Next. Introduksi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan jika tidak ada spesies musuh alami yang mampu secara selektif mengendalikan populasi hama. Maka introduksi atau importasi musuh alami ke daerah yang terserang hama harus dilakukan. Introduksi musuh alami dikenal sebagai pengendalian hayati klasik. Tujuan pendekatan ini sangatlah spesifik, yaitu melepas musuh alami eksotik ke dalam lingkungan baru, sehingga nantinya dapat stabil dan mapan secara permanen, dan mampu mengendalikan populasi hama dalam jangka waktu panjang tanpa perlu intervensi lebih lanjut. Next. Selanjutnya, keuntungan pengendalian hayati klasik. Keuntungannya itu yang pertama mengeksploitasi proses alami dan tidak berhubungan dengan penggunaan bahan pestisida kimia. Yang kedua, pembiayaan hanya diperlukan pada waktu awal introduksi. Yang ketiga, strategi pengendalian bersifat permanen dan jangka panjang. Yang keempat, tidak membahayakan kesehatan manusia, produksi tanaman dan organisme menguntungkan yang lain. Kerugian pengendalian hayati klasik diantaranya bukan metode eradikasi, program jangka panjang, dan dampaknya sulit diprediksi. Next. Kemudian peranan pengendalian hayati dalam PHT. Prinsip pengendalian hayati dalam pengelolaan hama terpadu atau PHT bisa dalam budidaya tanaman sehat, pemberdayaan musuh alami, monitoring, dan petani sebagai ahli PHT. Pengendalian hayati merupakan komponen utama PHT. Pengendalian hayati ini memaksimalkan peranan musuh alami dalam upaya pengelolaan hama, di mana musuh alami merupakan bagian mata rantai dalam agroekosistem. Agens pengendalian hayati atau APH berperan sangat penting dalam proses menuju kondisi ekosistem yang stabil. Peranan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan agens pengendalian hayati dalam menekan kepadatan populasi hama, sasaran di atas ambang ekonomi hingga di bawah ambang ekonomi, dan meregulasi populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi. Next. Kesimpulannya,
Virus patogen serangga atau VPS merupakan salah satu musuh alami yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen hayati. Pada pengelolaan dalam pengendalian hayati dapat dilakukan dengan peningkatan konservasi dan peningkatan musuh alami, augmentasi populasi musuh alami, dan introduksi musuh alami. Pengendalian hayati memaksimalkan peranan musuh alami dalam upaya pengelolaan hama, di mana musuh alami merupakan bagian mata rantai dalam agroekosistem. Prinsip pengendalian hayati dalam pengelolaan hama terpadu PHT bisa dalam budidaya tanaman sehat, pemberdayaan musuh alami, monitoring, dan petani sebagai ahli PHT. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.